berakal soleh, kita yang memilih, pilih buruk apa pilih baik. Monggo silahkan kata Allah. Nggak apa-apa. Nah, itu pas itu Bang Rahmat. Baru hasilnya dibilang tadi asalnya itu pembaca. Kita yang memilih. Makanya ada ini apalah terjudulnya. Apa kamu nggak berpikir katanya. Nah, itu ya cocok itu. Lanjut. Nah, gini kan cocok, enak diskusinya. Nggak bertabrakan. Itu maksud tadi itu bab akalnya bab gimana tadi mainnya? Nggak betul. Pertanyaan demi Si pertanyaan. Boim ini naikkan lah, Boim ini kayaknya ngetes saya ini. Naikkan Boim ini lah. Ini kemarin di Komal-Komal udah mencret saya bikin ini. Dia ingin ngetes ilmu saya, Boim ini. Kemarin nggak mampu dia lawan saya. Tapi nggak usah, host. Ini maki-maki nanti nih, host. Ini jelek mulutnya ini. Boim. Siapa Bang Baim? Bang Boim. Ini maki-maki nih, jelek dia, nggak usah. Dia penasaran sama ilmu saya, host. Orang kalau penasaran ilmu saya ya kalau sendiri lah ya kan. Oh Bang Baim, saya juga kenal Bang Baim. Berapa kali masuk? Hostnya aja malah. Tapi Bang Rahmat aja masih penasaran dengan ilmu saya ya kan. Hostnya sendiri masih penasaran nama ilmu saya, apalagi Boim. Boim. Izin mana? Kalau saya nggak ada saya ilmunya Bang Rahmat. Sebentar saya menyapa dulu Bang Doremi sama Bang Rahman. Selamat kalau saya Bang bergabung. Iya, kalau saya keluarkan ilmu saya Bang. Enggak, saya nggak punya ilmu. Bagi orang monggo. Sebentar Bang. Iya. Kalau saya keluarkan ilmu saya Bang. Itulah gunanya saya naik ke atas. Iya, kalau saya nggak punya ilmu. Kalau baik tapi diberi sama yang punya ilmu. Kalau baik saya tidak punya ilmu. monggo Saya nggak merasa punya ilmu. diambil. Kalau buruk tapi diberi yang gini Bang, gini Bang. Sabar. Iya. Semua punya ilmu, semua. Kalau saya sudah cukup. Kalau saya keluarin ilmu saya semuanya. Kalau baik silahkan ambil. Kalau buruk tinggalkan. Benar gak host? Monitor host. Betul. Ya Bang. Yang baik ambil, yang buruk ambil juga. Gak apa-apa kan semuanya tidak sia-sia kata Bang Jangan Rahman. diambil, ditinggalkan maksudnya. Ini bisa sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang Rahman. Ya, Lanjut Bang Rahman. terima kasih saudaraku semuanya. Kebaikan dan keburukan. Nah, ini memang kalau dalam konteks syariat ya. Nah, ini syariat ya, syariat. Kita lihat ke syariat dulu supaya tentu kita punya indikator, punya satu kriteria apa itu kebaikan dan keburukan. Kalau dalam ranah syariat itu berdasarkan nakli dan akli. Jadi kita berdasarkan akal dan apa yang tertera dalam kitab suci masing-masing. Nah, kebaikan dan keburukan dalam ranah syariat itu tentu yang membawa manfaat buat diri dan membawa manfaat untuk orang lain. Sementara keburukan artinya membawa mudarat kepada diri dan membawa mudarat kepada orang lain. Nah, itu dalam pandangan syar'i. Tetapi kalau orang selalu memandang dari sudut pandangan hikmah, kebaikan dan keburukan itu adalah sesuatu yang Allah ciptakan untuk dijadikan pelajaran, sehingga dalam hidup ini kebaikan dan keburukan pasti ada. Nah, kebaikan dan keburukan ini dalam pandangan hikmah adalah satu pelajaran buat kita. Tidak lagi
melihat dari asas manfaat dan keburukan, tapi kita melihat dari sudut apa hikmah di balik kebaikan dan keburukan itu, sehingga kita mampu menjadikan pelajaran dalam hidup ini. Insya Allah dengan mengambil pelajaran itu kita bisa lebih baik di masa-masa yang akan datang, karena pasti keburukan dan kebaikan tidak pernah selalu berpasang-pasangan dalam dunia ini. Kebaikan dan keburukan selalu saja berpasang-pasangan. Tidak pernah ada satu manusia baik terus, tidak pernah hilap, dan tidak juga ada manusia buruk terus, pasti ada kebaikannya. Nah, seperti itulah memandangnya, sehingga kalau pandangan kita senantiasa mencela orang yang berbuat keburukan, tunggu dulu. Artinya jangan sampai muncul seperti itu, karena boleh jadi kita tidak tahu besok-besok kita juga bisa terkena seperti itu. Tetapi minimal berlindung kepada Allah, jangan sampai kita seperti mendapatkan keburukan itu kalau kita melihatnya. Nah, ini kan kita selalu memandangnya dari sudut pandangan hikmah. Nah, seperti itu, host. Jadi Betul, Bang. Pandangan Jadi Syar'i. itulah proses. Ya, Betul, Bang. Ya, Itulah silakan. proses kedewasaan itu, Bang. Proses kedewasaan, tumbuh dewasa itu yang dimaksud. Tidak memandang baik buruk, tapi selalu proses kedewasaan. Bagaimana mensikapi baik dan buruk itu. Proses, betul. Tapi begini, Bang. Boleh sedikit saya tambahkan, Bang? Zaman Nabi Adam alaihissalam, Allah sudah mengajarkan pada Nabi Adam ilmu, pengetahuan. Ilmu itu kan pengetahuan, Bang. Yang mengetahui, ilmu itu kan mengetahui. Allah mengajarkan hukum-hukum, tatanan, sistem, aturan. Karena Nabi Adam ini khalifah di muka bumi, kita tahu, sama-sama tahu, ketika Adam melanggar perintah Allah, lalu Adam bersyariat. Syariat apa yang Allah ajarkan? Syariat yang Allah ajarkan bahwa yang buruk mengikuti yang baik mengayomi yang buruk. Tetapi dalam syariat untuk kemaslahatan atau perkembangan zaman manusia, maka ada pembatasan di situ. Karena manusia belum berkembang, kan? Ada pembatasan. Kenapa dilarang kawin sedarah? Nah, Allah mengajarkan pada saat Nabi Adam ingin berkembang ini manusia. Yang baik dikawinkan sama yang, nah ini kita kalau ilmu hakikatnya, Bang. Jadi syariat sama hakikat itu nggak lepas dia. Syariat dan hakikat itu nggak lepas. Syariatnya agar yang baik itu mengayomi, selalu mengayomi yang bukan buruk ya, maksudnya apa ya? Itulah syariat Allah
Allah turunkan, ajarkan kepada Nabi Adam? Izin Bang Rahmat, boleh bertanya Bang Rahmat? Boleh, boleh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, Bang Fardan, selamat bergabung. Ya, Bang Rahmat, izin bertanya Bang Rahmat. iya Bang. Nah, ini mengenai tadi kan ceritanya tentang Adam. Adam diciptakan sementara sebelum Adam kan namanya malaikat, rajanya para malaikat namanya Azazil ya. Sementara Allah itu sudah tahu akan depannya kan gitu. Kenapa Azazil ini disuruh tunduk kepada Adam? Sementara kan bisa aja dikirnya sama Allah ini kan kena apa ini kan kekasihnya juga malaikat Azazil ini kan paranya raja malaikat sebelum dia melintang itu kan, melanggar tadi kan. Jadi kenapa disuruh dia sujud sama Adam? Mana? Boleh saya jawab ya? Yang pertama pertanyaan abang, saya tuh nggak tahu Bang Azazil itu apa dan Ya namanya Azazil katanya. Kan kalau ya apa sudah saudara kan katanya Azazil kan, rajanya para malaikat itu. Sebelum nggak jadi ada Bang. sebelum jadi iblis ya. Raja malaikat nggak ada Azazil namanya. Apa saya kurang literasi? Apa saya Sedikit barangkali begini. belum Azazil memahami itu- Al-Quran? Yang saya pahami ya. Boleh saya selesaikan dikit Bang? Oke. Boleh ya? Mana pensil? Apakah yang dimaksud abang ini malaikat? Saya juga nggak tahu. Cuman yang saya pahami adalah iblis ini sombong, Enggak, sebelum dia jadi iblis. menyombongkan diri. Dia belum jadi iblis dia. Itu karena Belum jadi iblis melanggar ya? lah dia jadi iblis kan. Saya nggak tahu Bang yang abang maksud Azazil karena saya nggak kenal. Karena saya nggak paham maksudnya Azazil ini. Ilmu dari mana itu Azazil itu? Itu yang saya mau tanya-tanya sama. Rapi. Ini dari mana sumbernya Bang Azazil ini? Kalau nggak tahu itu tanya, jangan mau lamaran ceng. Enggak, dalam Al-Quran nggak ada Azazil. Kenapa saya harus bertanya? Rajanya malaikat, gurunya para Tidak malaikat. ada rajanya malaikat. Masih Malaikat tidak punya raja. Minta data-data di mana Malaikat tidak punya raja. Tidak ada itu. Akhirnya karena tidak mau tunduk Itulah sama yang Adam, banyak ditunduk. menyesatkan orang. Itu Ya. kan itu kan gelarnya Di dalam Bang. Al-Quran. Sama dengan ini. Sama dengan Sebentar, ini. di dalam Ibrahim. Al-Quran, Tadi bilang bapaknya, ya, di bapaknya dalam Nabi. Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran para malaikat sujud memberi penghormatan kepada Adam, Sekarang kecuali gini aja, iblis. sekarang begini aja. Yang tahu si Azazil itu adalah si iblis berapa orang? Kalau cuma satu orang berarti lo yang bego. Ini udah mulai ini, udah mulai ini bahasanya. Dikasih baik-baiknya terus kesel orang. Ini Turunkan coba- aja, host. Bang, permisi, assalamualaikum, Abang Host, Abang. turunkan host. Ini udah Waalaikumsalam. mulai host. Iya Bunda, Turunkan sebentar, host. sebentar Bang, sebentar. Ini yang dikatakan ini tadi siapa yang bilang Azazil tadi? Bang Santa diawali. Saya. Dalam ini maaf dulu ya. Ini di dalam room sini semuanya kita Muslim. Saya Muslim. Muslim. Muslim Bang. Ya, karena nanti kan gini, kalau versi dari Muslim kan berbeda dari versi nanti
agama lain akan berbeda gitu. Jadi kita kan Iya, betul. menggambarkan seperti itu. Jadi Azazil itu adanya sebentar Bang ya. Bentar, host turunkan dia host. Itu yang di atas host itu. Turunkan Kalau host. memang muslim Host turunkan Sebentar, host. sebentar. Host turunkan host. Sebentar bang, sebentar. Biar dulu kita Turunkan kasih dia kesempatan dulu bang. host. Merusak Komal ini host. Sebentar, coba dulu ya. Jangan lama Sebentar dulu, dulu bang, sebentar dulu Coba bang. jawab Enggak, dulu kasih pertanyaan kesempatan Sebentar, Mbak Bunda Erni Kasih dulu, Bunda kesempatan Erni Mbak dulu ya Erni. biar bicara. Yang lain Kasih untuk di mute ya, kesempatan Bunda. Mbak Erni. Kita, ya, Bunda Erni silakan. Jadi kalau di dalam konteks Azazil tuh yang dibilang tadi sama adik ini tadi, itu dia ada di dalam ada dalam kitab Henok itu, Apokrifa namanya itu. Azazil Nah, itu ketahuan kau kan. di situ dia. Ketahuan kau. Jadi di dalam Azazil itu ada pemimpin malaikat. Memang dikatakan dalam Alkitab itu karena kalau dicari dalam Al-Qur'an dia nggak akan ada gitu kan. Itu ada dalam kitab Henok yang bukan Dalam kayak Al-Qur'an. kepercayaan kita. Ya. Iya, Jadi- didengarkan dulu bang, jangan Kepercayaan Bang Rahma kita ini itu. jangan motong-motong dulu, didengarkan dulu nih. Bukan kepercayaan kita. Betul Mbak Erni. Sepakat. Iya, ya, Mbak didengarkan dulu. Dengar dulu Nggak Bang bisa, Rahmat. nggak bisa. Dengar Jangan dulu, bisa. jangan Bang Rahmat ini Jangan pandai-pandai menilai jangan orang, baru Bang Rahmat pembodohan juga orang. motong-motong. Jangan pembodohan orang. Kami Muslim di sini. Coba aku ini dulu ya, aku baca menurut Silakan, Mbak Erni. versinya masing-masing kitab ya. Nah, di dalam konteks Alkitab itu, Imamat itu 16 ayat 16. Azazil itu adalah nama atau istilah yang merujuk pada kambing jantan, sering disebut Sepokat atau kambing kurban ketahuan. yang akan dibuang ke padang gurun Betul, Mbak pada Erni. perayaan hari perdamaian Sepakat. Yom Kippur. Sebagai simbol Mbak kepaksaan Erni. dosa umat Israel itu di dalam konteksnya Alkitab. Di dalam konteksnya kitab Henok itu Apokrifa, Azazil adalah pemimpin malaikat yang jatuh dalam ataupun yang disebut dengan fallen angel yang turun ke bumi mengajari manusia cara membuat senjata, logam dan kosmetik yang berujung pada kerusuhan moral umat manusia. Di dalam Betul tradisi sekali, Islam, Mbak Erni. di dalam tradisi Islam, Azazil dikenal oleh sebagian ulama sebagian nama asli iblis sebelum ia membangkang kepada Tuhan kepada kan dan sebelum ditolak membangkang, kan? kepada berwujud kepada Nabi Adam. Nah, Di dalam budaya populer tapi bukan- Azazil dikenal sebagai karakter bukan Islam muatan. katanya. kita Bukan, Islam. bukan, Nah, bukan dari kita Islam itu Islam. datangnya. Ajaran bukan Islam kan tadi dijelaskan dari Mbak Erni tadi. Kita Islam. Bang Itu Rahmat, bukan Bang dari Rahmat ini informasi pandai Islam. menegur orang, baru dia yang bikin. Dengarkan Begini dulu loh. satu-satu bang. Begini loh. Nah, Sebentar. itu baca. Iya, dengarkan dulu orang bernarasi, baru abang Jangan Rahmat yang dicampur nyaut. adukkan. Ya dengar dulu. Jangan dicampur adukkan. Kamu yang harus ajaran dengar dulu ke orang, ajaran. kamu yang Kau tidak bisa yang tahan mencampur mulutmu. adukkan. Ya. Kau nggak terima aku di sini untuk membantah kalian. Bukan tidak terima. Begini Bang Kalian nggak Rahmat. terima aku katanya- membantah kalian. Begini Bang Rahmat ya, Yang didengarkan disebut dulu. Mbak Erni tadi Abang itu udah sendiri- pas. abang sendiri Itu pandai bukan bercerita. dari ajaran Islam itu ajaran Kalau kuno. Abang Rahmat itu bercerita, orang bercerita juga Dari Abang Rahmat kan ajaran marah. kuno sudah jelas. Gitu. Saya nggak marah kok. Kalau memang saya salah nggak marah saya. Kalau Enggak, memang salah. begini Bang. Begini, tadi kan Dari abang kan Dari mana tadi kan abang rajanya kan para selalu malaikat? mau menurunkan orang. Kalau orang Dari bicara, mana? sedangkan abang sendiri melakukan itu. Gimana Iya caranya kan sih? dia kan membodohi saya, menolol. Iya, saya nggak ada bahasa tolol, bodoh. makanya didengarkan dulu Bang pencerahan dari Mbak ini. Silakan Mbak Nah, Erni. kalau Silakan Mbak Erni. nah, gitu. Jadi kalau kita di dalam room ini kan, kalau kita mau mencari ilmu, pertama yang terus kita lakukan dulu bergantian berbicara. Jadi kalau ada yang mau kita tanya, siapa yang bisa menjawab? Ya, Kalau itu- ada yang kurang, itu bagus, itu dapatkan bagus, kepada Mbak. orang Begitu. yang bisa. Jadi jangan kita seperti kita tuh berbantah dengan agama lain. Kita kan sama-sama satu tujuan, Allah Subhanahu wa taala kan begitu. Setuju, Jadi Bu, betul. Nah, jadi kalau ada yang Ilmu ada tak hebat dulu, keraguan, adab yang perlu. ya di dalam hidup kita ini Bang, kita tuh ada beberapa tuh akal, adab. Jadi kita punya adab terhadap sesama, akal untuk kita berpikir kan. Ah, itu dia Bu, betul. Jadi kalau kita Kan bertanya, nama-nama kalau ilmu kita Udah tidak Komal bisa- host ini udah disusupi nih. Komal Maka- host sudah disusupi nih host. Maka aku tanya tadi di sini muslim semua atau apa? Maka aku tanya muslim atau ada yang lain? Komal host Jadi sudah tanya disusupi udah. host. Bisa Iya, dia Nggak Komal apa-apa, host Bang, sudah biarin aja. disusupi nih.
Bisa Biarin diam dulu aja, nggak? Bang. bukan Biarin di aja. sini bukan adab, di sini ilmu, di sini ilmu bukan adab. Kalau adab ya saya diam aja. Loh, Saya diam aja kalau adab kita iya, berilmu saya kita diam harus aja pakai berarti. adab cara Di sini ilmunya. ilmu, di Diselimuti sini dengan adab. membongkar, di Loh, sini iblis. membongkar, di sini membongkar kedok-kedok kalian yang menyamar-menyamar ya. Diam dulu Di nggak? sini Gue mau membongkar. ngomong. Saya adanya di sini. Loh, makanya saya ceritakan tentang iblis tadi Udah dengan lah. Adam itu ada apa di situ. Makanya ada yang tersirat dan tersurat, ada yang rahasia. Loh, dirimu yang kayak gitu. Kamu nggak tahu di diri orang Loh, itu ada. kok diri saya? Sekarang salah, gini, saya Allahnya. tanya sama kamu. Makanya kamu Sekarang merasa saya tanya tinggi. sama kamu. Marah. Iblis itu dari malaikat atau bukan? Wah, Sebentar. makanya dirimu Saya merasa bertanya tinggi. sama kamu. Ilmumu aja Iblis itu dari malaikat atau kamu. bukan? Islam mengetahui. Sebentar. Jawab dulu pertanyaan saya. Iblis dari Makanya malaikat saya atau tanya bukan? itu sama dirimu tadi, Bang Rahman. Jawab. Kenapa disuruh sujud ya, disuruh tunduk? Gitu. Iblis dari malaikat atau bukan? Jawab. Iblis dari Al-insani malaikat siru atau wa ana bukan? siru. Enggak, tinggal jawab aja. Rahasiaku ada padamu, rahasiamu ada padaku. Tadi kami Iblis dari malaikat saya atau dan Mas Musa bukan? tidak ada rahasia. Pertanyaan jangan saya sombong, jawab. Mas. Iblis Ilmu dari Bang malaikat Rahman. atau bukan? Di situ ilmu. Adab kita berdua. Jawab. Jangan kita memberi ilmu. Iblis dari Diam, malaikat diam, atau gue yang bukan? Bang Bros Gue Jam, yang jawab. selamat Gue yang bergabung jawab. Bang Bros Jam. Gue yang jawab. Diam. Waalaikumsalam. Iblis itu jin. Jin Waalaikumsalam. yang salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iblis jin. Lalu kenapa malaikat yang disalahkan? Mulut lu diam. Iblis itu jin. Belum Kenapa selesai. malaikat disalahkan? Turunkan os. Ini orang nggak Mulut jelas. lu belum. Mulut lu Belum selesai. diam. Belum selesai. Enggak, lu itu mencampur adukkan yang hak dan yang batil. Kenapa malaikat disalahkan? Iblis itu asalnya dari jin. Jin yang selalu Jin. patuh kepada Allah. Paham? Nah, malaikat itu jin juga. Dengar dulu. Pertanyaan biar lu selanjutnya. pinter. Apakah Biar lu pinter. yang harus pinter? Apakah malaikat itu jin? Dengar dulu biar Lu lu yang harus pinter. Apakah malaikat itu jin? Dah biarin dia ngomong sendiri. Gua mau Pertanyaan saya, apakah malaikat itu jin? Sekarang Macet. gini Bang Rahman. Bang Rahman ceritakan Macet. fakta dan batil ya. kita kupas. Sudah Apa- semuanya Ah, kembali lihat. ke tema. Apa yang Sudah Apakah kembali ke malaikat tema itu semuanya. jin? Udah. Apakah malaikat itu jin? Udah, Saya tadi kejar dulu. ceritanya Bang. Udah Apa-apa, menahan Bang. diri semuanya. Izin Ini abangku. Izin udah abangku, nggak saya kejar edukatif dulu. ini semuanya sama 11-12. Apakah malaikat itu jin? Nggak edukatif ini. Udah menahan diri aja. Bismillah, sahabat Edukatif dong. semuanya. Bang Sekarang Babah gini. Botak, selamat bergabung Bang Babah Botak. Lain Dia kan acara mengajar Bang narasi Azazil. saya nih. ini maaf ya semua Boleh ya? udah aja saya Boleh. tujuh Gini host, saya- dia mengejar narasi saya. Pertanyaan ya, saya udah, bertubi-tubi aja nih. jadi iblis ya. Apakah malaikat itu bagian dari jin? Silahkan. Eh, Jawab. Ya. ini Ya. aja tuduh aja Sebelum- iblis. Loh, dari mana? Dari mana malaikat Ini itu saya. jin? Dari golongan jin. Ada Iya, nggak referensi seperti sumbernya? Lo dengar dulu Itu orang yang mau- baru datang kita kasih kesempatan tuh. Bang Babah Botak silakan Bang Babah. Ini rebutan iblis ya. Udah Yang aja tuduh lurus-lurus iblis. aja. Ini loh, ngomong itu yang belum lurus-lurus selesai tadi aja. penjabaran tentang Azazel tadi itu belum Ikuti Allah. sampai ke ujung, baru pangkalnya doang. Jadi belum ketemu titik temunya. ketemu diam dulu. Belum sempat Saya ngomong. Diam dulu, belum Saya ketemu, akan bongkar. belum ketemu, Ya, diam jangan dulu. goblok-goblokkan Belum ketemu, orang. diam dulu. Pertanyaan Belum saya, ketemu, apakah diam malaikat dulu. itu dari golongan jin? Jangan Biar lu goblok-goblokkan. paham, lu diam Apa dulu. pertanyaan saya dengar ya? Punya kuping nggak? Apakah Udah, malaikat lu itu ngomong aja dari sendiri golongan situ. jin? Lu ngomong aja sendiri. Ketika dari penciptaan itu beda antara malaikat dengan jin. Nah, Dari sisi penciptaan nggak beda. Makanya Nggak diam beda, dulu. jangan ditegakkan Makanya yang diam salah. dulu. Yang Makanya salah diam jangan dulu. Makanya ditegakkan. Loh, diam kalau dulu. kita bebas, Salah Bang di Rahman. situ. Nanti kena lagi Bang Rahman. Loh, dia aja yang bilang. Nah, Makanya Sudah diam salah di dulu. situ. Makanya Gimana? diam dulu. Jin dan Ayo, cuma manusia menciptakan untuk jin beribadah manusianya. itu konteksnya bukan kepada malaikat. Ya, bukan kepada malaikat. Konteks tidak Lu kuciptakan diam manusia dulu. dan jin beribadah kepadaku, itu bukan konteks untuk malaikat.
Pertanyaan saya, apakah malaikat itu dari golongan jin? Waalaikumsalam Bang Tinggal Alif. jawab kok. Selamat bergabung Bang. Tinggal jawab. Tinggal jawab. Apakah malaikat itu dari golongan jin? Jawab aja. Saya kejar Malaikat itu terus. golongan cahaya. Yang dibahas ini Azazil. Azazil itu dari golongan jin. Kami yang tidak bersujud. mengenal Azazil. Ya itu Paham lo yang nggak kenal. Kalau kita kenal semua. Ya berarti kau Mengetahui. iblisnya. Itu loh. Islam Di sini mengetahui. membahas tentang apa? Itu ada Bang. Azazil itu ada. Ada Azazil itu. Ya terserah Ibu Erni, terserah Ibu Iblis Erni. itu Penerangannya itu Terserah kan Ibu Erni. Mau Azazil ada mau enggak Dia terserah. diberi nama Di iblis. sini konteksnya dia membawakan. Sifat yang macam Permisi. Di sini konteksnya dia membawakan ya wa iskulna lil malaikatihis judu adama ya pada saat Allah memerintahkan para malaikat sujud kepada Adam kecuali iblis. Mana Azazil di situ? itu Bang, nama iblis itu. Mana Azazil di situ? Mana Azazil Azazilnya itu Bang. Di mana Azazilnya? Sebentar izin saya. Permisi, Mana permisi, Azazilnya, permisi. Bu Erni? Halo. Bang Rahmat, Permisi. Bang Rahmat saya ingin Permisi. bicara ya ke Bang Rahmat. Dari tadi Silakan. saya dengarkan, kenapa Bang Rahmat yang sudah tahu kebenaran menurut Bang Rahmat, kebaikan menurut Bang Rahmat, tapi mulut Bang Rahmat itu saya dengar terus bicara. Begini Ya aja inilah loh. kebaikan Bang. Bang Inilah manfaat Rahmat, itu. Bang Inilah Rahmat, manfaat Bang itu. Dore, Ini sama kan Bang moderat Santana, yang dikasih. kalau tidak bisa menahan diri, turunkan tiga-tiganya. Oh nggak bisa. Saya memberikan manfaat di Permisi. sini, bukan moderat. Bukan Kalau moderat. Bang Bang. Santana mau saya koreksi, baca ayat saja barusan Bang Santana salah. Ah, itu dia. Iblis yang sok kuasa itu. Permisi. Nggak, saya Boleh memberikan ya. manfaat di Itu sini. Azazil itu. Itulah yang dikatakan Bentar kebaikan. Bang, coba bentar dulu Bang Rahmat ya. Azazil itu nama aslinya iblis itu sebelum dia durhaka. Setelah dia durhaka maka dia dinamakan dia iblis. Sumbernya Itu dari sebelum mana, iblis Ibu? durhaka. Ini ada di dalam surah Al-Kahfi ayat 1850. Coba Bang buka. Silahkan buka surah Al-Kahfi. Begitu aja sekarang. Silahkan. Kalau Ibu referensi Azazil dari Al-Kahfi, silahkan. Azazil itu nama asli dia, nama asli iblis itu sebelum dia durhaka menurut riwayat tafsir dan dikisahkan Nabi. Tidak tertulis secara hafis di dalam Al-Quran. Oh, Itu tidak tertulis dalam Al-Quran. secara hafiah. Dengar dulu Bang, kita tuh boleh lah. Tidak tertulis secara hafiah di dalam Tidak Al-Quran tertulis menerangkan dalam tentang Azazil. Al-Quran. Karena kebanyakan Berani-beraninya ngomong tentang ini ya, tentang Tapi Rahmat, tapi Al-Quran. saudaraku Azazil Permisi. makanya tadi aku bilang kan. Halo. Makanya aku Permisi. bilang Ya, mungkin saya nyambung Halo, sama Bang Rahman permisi, deh. dengan permisi. Azazil. Saya Assalamualaikum. menyambung sama Bang Rahman mungkin. Halo, Saya nyambung permisi. sama Bang Rahman. Satu Boleh aja kalau permisi. mungkin. Ya, silakan. Boleh saya bicara? Silakan. Boleh saya bicara ya? Yang saya dapatkan poin dari Azazil atau iblis dalam kurung iblis, di situ poinnya ketika diri itu merasa diri itu benar dan orang lain salah. Ketika kita Bukan seperti menyombongkan itu, diri. Betul. ya. Ketika kita seperti itu, mawas dirilah apakah kita itu termasuk Azazil atau tidak. Tentang Azazil yang sebenarnya, yang hakikatnya yang Maha Tahu itu adalah Allah. Kita manusia saat ini tidak harus memperebutkan mana Azazil dan siapa Azazil. Esensinya yang harus kita pahami bahwa sifat-sifat sifatnya ya. iblis itulah Nah, sifatnya sifat-sifat iblisnya jangan sampai ada pada diri kita, merasa diri benar dan Nah, orang itu lain salah. Seperti itu gitu. Betul. Kita di sini berebut bahwa kata si A Azazil itu adalah ini, kata si B Azazil itu adalah itu. Ini berebut, Nggak nggak harus ada. seperti itu. Nggak Saya ada dalam pikir Al-Quran. tidak. Nggak ada Ya, dalam Al-Quran. Ini pengetahuan yang berbeda yang kalian dapatkan. Saya pikir kita nggak harus beradu argumen, beradu pendapat bahwa pendapat saya yang paling benar.
Tapi justru yang harus kita ingat itu adalah esensi, poin dari iblis itu sendiri ketika iblis itu merasa diri benar dan orang lain salah. Nyombongkan diri. Itu yang Ya. harus Gini kita host, saya kasih dalilnya garis sedikit, bawahi host. seperti itu gitu. Oke. Iya bang. Oh, saya kasih dalilnya. Apa yang Boleh, membuat engkau enggan sujud kepada Adam? Allah bertanya. Karena merasa diri Iblis benar. menjawab. Karena merasa diri benar. Iblis Sombong, menjawab, Bang. saya benar, saya menyombongkan diri karena terbuat dari api. Sedangkan api berarti jin. Izin host, Sedangkan ini saya buka host ya, saya jawab ya. Nih, ya Bang Rahmat. gantian dulu, saya belum selesai. Saya jawab nih. Gantian dulu. Kita udah berhenti Ganti dulu. tentang Azazil siapa, kita berhenti. Tentang Azazil itu dulu. siapa, kita berhenti. Kita ambil poinnya Iya, gantian aja. dulu. Kita ambil Poinnya poinnya aja aja diambil. bahwa ya, ambilnya aja yang diambil. Nggak harus tahu dari mana siapa dia. Ya, ketika Allah ya menanyakan kepada iblis, ya iblis menjawab, sedangkan Adam terbuat dari tanah. Gitu loh. Dalam Al-Quran nih, di surat berapa saya kutip itu? Jadi poin yang ada pada diri kita apa Bang? Yang bisa dipetik dari Poin yang ada pada diri kita. Bang, dia lagi mau baca surat Bang. Bang, dengar dulu Bang. Jangan dipotong. Sampaikanlah kebaikan, itulah manfaatnya, akan melahirkan kebaikan. Jangan menyampaikan keburukan. Manfaatnya tidak ada, mudaratnya yang ada. Mudaratnya apa? Orang selalu salah paham. Gitu loh. Itu mudarat namanya, keburukan itu melahirkan keburukan. Gitu. Izin host. Sebentar, boleh ya? Sebentar ya. Boleh sebentar ya. Tentang boleh Bang Santa. Ya boleh. Kenapa saya bilang kayak gitu? Makanya dia di dalam kesombongan itu kan nggak saya bilang Allah itu sebelum yang terjadi dia udah tahu. Tetapi dia iblis tadi itu dia memandang si Adam ini dengan mata johir, tidak memandang mata batin. Apa kata Allah? Engkau tidak tahu di dalam Adam itu ada aku katanya. Maka kau nggak mau sujud sama aku. Itu bahasa sebenarnya. Surat berapa Bang? Berarti kau sama yang tidak mau sujud sama aku. Tidak mau berapa Bang? Itu yang dibilang Bang Rahmat. Tapi Bang Rahmat udah mengerti tentang marifat hakikat. Gimana Bang Rahmat ini? Tapi ilmu Bang Rahmat udah tinggi. Bang Santana. Itu ada yang tersurat Bang Rahmat, ada yang tersirat. Kalau kita dalam Al-Quran Bang Rahmat, itu Alkitab. Sementara Al-Quran itu semuanya adalah di dalam dadanya Rasulullah. Bang Santana. Baru tersurat. Ini udah melebar-lebar Bang Santana ini. Lebar-lebar. Belum sampai membaca inti. Makanya memandang orang Kalau itu yang jangan sebelah mata tersirat, orang mah. abangku, dengar dulu yang tersirat, ya. Khalifah ini diberikan kepada api nggak sanggup. Diberikan kepada gunung nggak sanggup. Diberikan kepada malaikat nggak sanggup. Diberikan kepada makhluk yang lain, langit dan bumi nggak sanggup. Khalifah di muka bumi ini adalah Adam. Diberikan kepada Adamlah sanggup. Diberikan pengetahuan. Sementara makhluk lain tidak diberi pengetahuan Bang. Tidak ada ilmu di situ. Makanya Adam adalah makhluk yang sempurna. Menjadi khalifah di muka bumi ini. Kita ada sumber Bang. Ada sumber dari Al-Quran. Host. Ya, boleh sebentar. Ada kesalahan juga kan? Boleh sebentar. Adam bersalah poinnya karena tadi. apa? Adam bersalah. Sebentar, host. Adam bersalah karena Boleh, apa? silakan. Adam bersalah karena apa? Kita Hanya kembalikan lagi dari bawah ya. Tapi kan tolong ceritanya katanya melanggar perintah jangan makan buah pudi katanya. Oke, terus? Dilanggar pantangan. Ya, sudah semua bisa dia. Nah, iblis di situ merasa Kan cemburu berarti kan nggak? enggak Iblis merasa cemburu berarti nggak? ada kesalahan juga. Enggak, iblisnya Loh, merasa tadi cemburu nggak? Enggak, iblisnya merasa cemburu nggak, Bang? Muhammad. Iblis itu sudah tidak kontak lagi saat dia memiliki nama iblis. Dia tidak berkumpul lagi dengan yang namanya perkumpulan Allah itu dia nggak berkumpul lagi sejak dia namanya iblis.
Paham? Nah, disinilah abang kurang pahamnya bang. Abang yang kurang paham. Pada saat dia Azazil, baru Iblis dia meminta komunikasi ke sana. penangguhan. Dengar bang, iblis minta penangguhan masa umurnya, usianya sampai hari kiamat. Nah, Itu sedangkan pada kita, dengar dulu, sedangkan kita Adam ini percaya kepada hari akhir. Di situ perbedaannya bang. Perbedaannya di situ. Iblis tidak percaya dengan hari akhir. Dia minta tangguh sampai hari akhir. Panjangkanlah umurku ya Allah, dikabulkan Allah. Sedangkan Adam dia bertobat dengan kesalahannya. Dia percaya kepada hari akhir. Itu. Bukan lagi tidak percaya, sudah dikutuk. Jadi begini, Ya, dilaknat. sedikit saudaraku Tabe, supaya kesamaan persepsi. Azazil itu menurut pemahaman saya bukan sosok, tetapi itu jabatan yang diberikan sebagai bapak daripada jin yang waktu sebelum dikutuk. Jadi adalah seorang yang kuat, Aziz yang kuat, yang terhormat, yang diberi julukan. Jadi Azazil itu julukan. Banyak di YouTube ini yang diperbincang ini. Coba yang seperti itu. Para malaikat lah. Setelah dikutuk menjadilah nama iblis. banyak di YouTube itu bang. Seperti itu. Bermanfaat apa ini? Saya mohon izin pamit ya Ustazah ya. Terima kasih atas waktunya walau hanya sebentar. Terima kasih Bang Bros Jeb. Ya, terima kasih Bang. Semuanya saya minta maaf, mohon bapak-bapak Ya, semua sama-sama. bisa sabar dan Maafkan menahan diri ya. karenanya. Biar edukatif. Itu yang saya Ya, terima kasih Bang Bros Jeb. Oke Pak Rahmat dan Boleh, saudaraku. silakan. Jadi iblisnya, Persaingan. Saya boleh tambahkan bang. Tapi Saya jangan boleh ada yang tambahkan motong. bang. jadi Azazil Boleh itu saya ya tambahkan dikit? bukan Satu-satu sosok, ya, tetapi- satu-satu. sedikit bukan sosok, tetapi adalah bapaknya jin sebelum dikutuk. Artinya komandannya Aziz yang perkasa, sehingga diberi dalam bahasa Arab Azazil itu adalah sayyidnya para jin waktu itu, yang notabene juga tunduk sama seperti malaikat sebelum disuruh bersujud. Sehingga dikatakan Azazil seperti Oke. itu. Boleh saya tanggapi sedikit? Itu nama aslinya iblis itu bang. Azazil itu nama aslinya Sebelum dikutuk. Sebelum dia Sabar, saya neraka tanggapi dia sedikit. dinamakan Azazil. Os, Menurut riwayat tolong buka, tafsir. Os. Ini riwayat Iblis, tafsir ya, kisah Nabi dan Os, tidak tertulis tolong secara buka. harfiah Iya, Bang Rahmat. dalam Al-Quran. Rahmat, dari tadi Tolong lo buka. ngoceh Iya, terus Bang. ganti Rahmat. Kalau dari pandangan Islam, Islam itu berasal dari golongan jin yang diciptakan dari api, bukan malaikat yang ditegaskan di dalam Al-Kahfi. Gitulah tuh. Kan sudah asalnya. dijelaskan di dalam Al-Quran. Itulah, tapi dia bukan secara harfiah karena yang diolah di dalam Iya, Al-Quran iya. itu iblis. Kalau Azazil ini nama sebelum dia durhaka, makanya di dalam Al-Quran itu yang tertuang itu iblis. Tidak ada nama Azazil. Terlalu indah kali Ya, kan kan nama betul saya penggoda bilang. penjahat itu dikasih nama Azazil, ya bagus iblis kan gitu. betul Jadi saya dia diberi nama itu sebelum dia Waalaikumsalam durhaka. Bang Erik. Selamat Erik, bergabung Waalaikumsalam Bang. Bang Erik. Lanjut Bang Erik. Balik ke tema coba biar dimulai dengan bagus Bang. Tidak ada pertengkaran ini. Boleh saya ngomong? Silakan. Boleh saya ngomong? Tapi jangan Boleh, dipotong. boleh. Siapa yang motong? Jangan dipotong ya. Itu memang cucunya ya. Enggak harus mengancam, Bang. Ini ganti-gantian Nggak harus ya. mengklaim. Ganti-gantian ya. Biarin aja. 2 menit, 1 menit. Yang memotong turunin ya. Iya, Rahmat. Syarat gitu ya, host. Gimana host? Kita kasih syarat dulu, host. Yang memotong yang turunin. memotong Gimana host? turunin. Host? Diturunin. Ya, Gimana? Allah Setuju kata nggak? Bila. Kok takut? Kok takut? Yang Ya, motong boleh, turunin. boleh. Yang Boleh, motong oke. diturunin, boleh. Diturunin Kita ya. kesepakatan Oke, ya. siap. Oke. Nah, Sama. sebelumnya saya ini selalu mengikuti Komal ini.
tidak pernah memprotes. Saya selalu mengikuti, tanya hostnya. Ya, satu. Ya. Nah, karena sampean salah arah, saya hanya menunjukkan sedikit. Ya. Nah, jadi Azazil itu jin yang menjadi malaikat, guru para malaikat. Karena pengabdiannya kepada yang kuasa itu sangat baik. Diangkatlah dia. Lalu dia menjadi iblis karena dia menolak adanya Adam. Ngambil singkatnya aja. Nah, dari situ kita ngambil contoh bahwa manusia yang tunduk kepada Allah benar-benar manusia loh. Apalagi manusia. Yang jin aja diangkat derajatnya sama Allah. Apalagi manusia. Kalau kita benar-benar mengikutinya, kenapa kita harus mempelajari ilmu itu? Mengapa kita harus mengetahui ilmu itu? Karena ya itu tujuannya, bahwa manusia ini lebih sempurna daripada jin. Sedangkan jin aja masih diberikan jalan kepada Allah, diberikan jalan oleh Allah dengan derajat yang tinggi. Dan setelah itu dia dihancurkan menjadi iblis karena dia menolak. Nah, kenapa dia menolak? Karena kesombongannya. Jadi janganlah manusia itu sombong dengan pengetahuannya yang belum seberapa. Harusnya saling mendengari, saling menyatu, saling berbagi. Mana yang baik itu diterima, mana yang salah itu dibuang. Harusnya seperti itu. Paham? Silakan. Ya, terima kasih. Silahkan sekarang Bang Rahmat. Atau siapa? Bang Rahmat, Bang boleh Rahman silakan dulu. Bang. Saya dulu. Bang Rahmat, Ini boleh Bang Rahmat. Saya mencatat poinnya di sini. Ini saya catat nih. Boleh. Iblis yang menjadi malaikat. Nah, ini lucu nih kan. Ini saya catat nih. Iblis yang menjadi malaikat. Lalu Allah mengangkat jin menjadi malaikat. Ini lucu. Karena kesombongannya maka menjadi iblis lagi nih. Ini kan lucu. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini penjelasan Abang ini, sejak kapan malaikat menjadi iblis? Sejak kapan iblis menjadi malaikat? Poin-poin yang saya tangkap di sini. Nah, oke. Ini pertanyaan saya nggak perlu dijawab lah mungkin ya. Saya narasi sedikit. Kalau kita lihat dari sumber, yaitu Al-Quran, maka iblis ini adalah dari golongan jin yang tidak taat, tidak patuh perintah Allah. Banyak para ahli mengatakan iblis ini adalah sifat, sedangkan setan ini adalah wujud dari iblis itu. Sedangkan jin adalah wujudnya dari setan dan iblis. Ah, ini kan masih diragu-ragukan. Ya kan? Sedangkan Al-Quran sudah menjelaskan di situ. Ada sosok lain yang tidak tahu siapa yang diperintahkan di situ, yaitu ketika Allah menyuruh sujud, para malaikat sujud di situ. Berarti bukan tertuduh. Kalau iblis ini dari sosok malaikat, tertuduhlah malaikat tadi. Itu kan adab yang jelek namanya, malaikat tertuduh. Paham nggak host maksudnya host? Saya catat di sini nih. Iyalah, Allah kata bila. Malaikat. Berarti ada sosok. Jangan dipotong dulu bang, nanti kena kick abang, kena turun. Maka Lu kan berhenti dikasih berapa menit tadi. Maka ada golongan di situ bang. Selain malaikat ada golongan di situ, golongan jin yang tidak Harga minyak goreng berapa di sana Bang Rahmat sekarang? Minyak goreng 1 liternya berapa itu?
Ya udah, jangan terlalu panjang, lanjut. Oke, saya sedikit luruskan do re mi fa si do lo itu tadi melihat ketaatannya, bukan dari mempersamakan jin dan malaikat saudaraku, tapi ketaatan antara Azazil dengan malaikat. Lebih taat Azazil, maka diangkat derajatnya. Tetapi pada saat dia membangkang, maka diturunkan derajatnya. Begitu pandangannya tadi, saudaraku. Jin tetap jin, malaikat tetapi pada saat disuruh bersujud kan Allah tidak menyebutkan bahwa wa isqala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Jadi waktu itu Allah menyamakan antara Azazil dengan malaikat dalam konteks ayat. Artinya ketaatan. Malaikat itu kan taat. Taatnya juga Azazil sama dengan ketaatannya malaikat, sehingga disamakan dalam taat. Gitu maksudnya Dorem tadi. Nah, ketaatannya yang sama begitu saudaraku. Bisa? Ya. Ya. Silakan yang lain menanggapi atau Bang Rahmat menanggapi lagi. Bisa izin dulu? Boleh Bang Erik. Boleh Bang Erik, silakan. Saya tidak usah mulai dari, saya tidak akan mulai dari mana itu asalnya iblis. Tentu kita semua sudah tahu dan itu bukan poinnya sebenarnya yang kita pertengkarkan. Tapi yang jelasnya dia makhluk dari kalangan jin atau bukan malaikat, tapi poinnya seperti ini loh. Amal sebanyak apapun nggak nyelamatin kita. Dia tidak bisa menyelamatkan kita kalau niatnya memang rusak. Azazil itu ibadah 180.000 tahun. Posisinya paling tinggi, tetapi satu penyakit hati yaitu sombong. Jadi langsung bikin semua itu gugur. Itu poin yang pertama yang harus kita dapatkan di sini tentang Azazil. Masalahnya bukan pada asal usul, tapi pada cara ngelihat diri sendiri sih sebenarnya. Iya, dia bilang, aku lebih baik karena dari api ya Rob. Dia dari tanah. Ini tanah ya Rob. Aku dari api cahaya yang terang benderang mempunyai panas yang luar biasa. Tentu tidak sebanding penciptaan saya dibanding dengan Adam. Seperti itu saudaraku. Jadi poinnya merasa lebih mulia dari orang lain. Itu awal kehancuran bro. Kesombongan bikin kamu itu buta. Semua kebenaran itu membuat kita hancur. Walaupun kebenaran itu nggak jelas. Mungkin seperti itu, dilanjut yang lain. Makasih. Boleh host, saya tanggapi host. Iya boleh. Ya silakan. Bang Rahman tadi saya catat nih ya. Bang Erik juga saya catat. Lebih taat Azazil daripada malaikat ini sebelum menjadi iblis dikutuk. Ini saya catat. Sorry Bang, ini kita bukan debat Bang ya. Kita bukan debat, kita hanya sekedar ini. Di sini Azazil ini lebih taat kepada malaikat, lebih taat kepada Allah daripada malaikat. Kalau saya simpulkan, berarti Azazil ini ya dari golongan jin yang pada saat itu taat. Baru dia dikutuk menjadi iblis. Kan gitu kalau saya paham ini. Sedangkan malaikat ini patuh dan taat kepada Allah. Kita sama-sama tahu malaikat yang kita imani. Ada berapa malaikat yang diimani? Nah, ini Azazil ini saya nggak tahu informasinya. Itu. Yang saya bantah adalah
Berarti duluan Azazil nih. Oke, Rahmat, begini. Dalam Al-Quran saja begini, saudaraku tabe. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia itu ada cipta yang paling sempurna. Summa radadnahu asfala safilin. Tapi bisa juga lebih hina dari binatang. Artinya, manusia yang taat kepada Allah lebih mulia dari malaikat. Tetapi bisa juga lebih hina dari binatang. Dalam konsep kenapa malaikat dikatakan mulia memang, tapi karena dia tidak diberikan nafsu. Makanya waktu Harut dan Marut cemburu kepada manusia, begitu diberikan nafsu, amburadul sampai sekarang digantung. Karena dia merasa bahwa manusia itu gampang karena memiliki nafsu. Nafsu inilah yang menjadikan manusia lebih hebat dari malaikat kalau mampu dia kendalikan. Gitu maksudnya. Seperti itu saudaraku Rahmat. Jadi kita ini kan diberikan nafsu, malaikat tidak. Jadi pantas kalau dia taat. Sementara manusia diberikan nafsu. Nafsu inilah yang perlu dikendalikan atau bagaimana memanage nafsu ini sehingga bisa terkendali. Begitu barangkali Bung Erik. Silakan saudaraku tambahkan Bung Erik. Iya. Silakan yang lainnya. Ya. Oke, saya tanggapi sedikit. Sebentar, Boleh, Bang Erik. sebentar saya menyapa dulu Bang Yuswali, selamat bergabung. Ya, Assalamualaikum. Dan Bung Erik tambah dulu. Waalaikumsalam. Ya, salam Boleh, silaturahmi. siapa? Ya, salam silaturahmi. Bung Erik, silakan. Iya, itu sudah betul. Jadi silakan yang lain dulu yang ini tergesa-gesa kayaknya. Oke, silakan. Saya diam. Boleh, Bang Rahmat, boleh, silakan, Bang. Oke, Bang Erik mengatakan Azazil ini taat. Ada suara bayi ya? Taat 1800 tahun. Ini saya catat ya. 1800 tahun. Ketimbang malaikat ini. Tadi Bang Rahman sudah mengatakan malaikat ini tidak diberikan nafsu. Betul, saya betulkan itu. Nah, sedangkan Azazil setelah menjadi iblis berarti mempunyai nafsu nih. Kan begitu. Dibetulkan dulu Bang Rahmat. Azazil itu beribadah 185.000 tahun. 185.000 tahun ya. Azazil 1850 tahun ya beribadah. Nah, yang saya kutip di sini adalah ini pengetahuan tentang Azazil dan malaikat ya. Ini jauh bedanya ini. Jauh sekali bedanya Bang Bu. Ini uang buat jajan. Jauh. Karena malaikat itu setelah dari alam Jabarut baru alam malakut. Apalagi Jabarut ini. Iya. Alam penciptaan kan Jabarut. Baru alam malakut. Dengerin aja dulu. Alam lahut baru alam jin. Nah, ketika manusia diciptakan, Allah kan menciptakan penciptaan yang baru. Malaikat situ sudah mengatakan, ini akan membuat kerusakan di muka bumi. Allah menjawab, aku lebih tahu apa yang kau sembunyikan, yang tidak kau ketahui. Itu jawaban Allah. Maha suci engkau ya Allah, kata malaikat. Nah, sedangkan jin, ada ayatnya lagi mengatakan, jin ini diciptakan untuk beribadah.
jin dan manusia. Jadi jin dan manusia ini dekat. Kalau jarak malaikat dengan jin ini jauh. Tidak kuciptakan manusia dan jin, melain beribadah padaku. Nah, kalau 1805 tahun sudah beribadah, lalu di Al-Quran menjelaskan, ini kontradiksi nanti ini. Nah, menurut saya poinnya di sini adalah tidak perlu kita membahas tentang yang tidak kita ketahui Azazil ini. Mari kita balik ke malaikat, iblis, malaikat, jin, dan manusia. Terima kasih. Iya, makanya tadi itu Bang Rahmat. Makanya tadi saya bilang, kalau saya tidak mau menarik atau membicarakan asal usulnya, apakah dari mana, dari sini atau dari mana. Intinya kan kita coba tarik ke diri sendiri masing-masing. Ujian kepatuhan itu lebih berat daripada ujian ibadah. Jadi gampang taat kita pas semuanya nyaman. Tapi beratnya pas Allah menyuruh kita, memberikan kita ke hal yang nggak masuk akal atau ego kita, kan begitu. Jadi asasil ini gagal di titik ini. Poinnya adalah ketaatan sejati itu diuji pas perintahnya bentrok sama harga diri. Itu mungkin bahasa yang agak dalam sedikit itu. Jadi mungkin kita bisa ketarik diri masing-masing. Karena cerita asasil ini peringatan sih sebenarnya buat manusia. Jangan sampai kita merasa paling hebat, paling suci, paling berjasa, sampai menolak kebenaran. Cuma karena apa? Ego kita masing-masing. Kan gitu. Oke, silakan Bu Hos dilanjut. Ini saya setuju. Saya setuju Bang Erik mengatakan, jangan sampai kita menonjolkan kesombongan. Dan jangan sampai kita menonjolkan kebencian, takabur. Nah, itu yang ini baru masuk Bang Erik. Lanjut. Boleh, silakan. Ada yang lain mau berkomentar, menambahkan? Ya boleh nih dikit ya, mudah-mudahan Boleh. apa yang bisa Boleh Bang Yus, ya. ya apa yang disampaikan dari ustadz-ustadz ya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kan ini mah sifatnya sharing aja, tapi di balik itu mudah-mudahan ada hikmahnya kan gitu. Ya ini kan kalau berbicara masalah urusan apa tuh, urusan makhluk ya. Kita sebagai manusia sama makhluk ya. Allah juga bukan hanya kita saja yang diciptakan sama Allah, ada malaikat, ada iblis kan gitu. Cuman ini kalau berbilang Azazil itu berbentuk setan apa jin kan gitu. Cuman kalau di dalam Al-Quran kan udah jelas. Iblis itu kan anak-anaknya setan kan gitu. Adam juga kan manusia kan gitu. Ya termasuk malaikat kan gitu. Mungkin kan sebelumnya Allah menurunkan manusia ke dunia ini, baik malaikat ya atau setan kan gitu, termasuk manusia juga. Ini Jailul Khalifah. Allah sudah menjadikan pemimpin di muka bumi ini. Ketika Allah menjadikan pemimpin di muka bumi ini, otomatis ini berebutan sebenarnya untuk menguasai dunia ini. Bukan hanya kita sebagai manusia ya, justru setan juga sama, malaikat juga sama. Ya begitu kan. Ya kata malaikat, ya Allah, kenapa enggak saya diutus ke dunia untuk selalu bertasbih kepadamu ya Allah, kan gitu. Setan juga sama, yang mau ingin menjabat alam dunia. Tapi Allah yang lebih tahu kan sifat-sifat mereka. Kalau seandainya dunia ini dijabat oleh malaikat yang selalu tasbih, otomatis dunia ini enggak kloris. Ya, pohon-pohon tetangga, apa sebabnya? Sebab sifat malaikat itu selalu bertasbih ke Allah, kan gitu. Yang kedua, kalau dijabat sama setan, otomatis dunia ini akan hancur semuanya. Manusia itu bertumpahan darah kan gitu. Bertumpahan darah. Ya otomatis Allah menjabat menurunkan manusia ke dunia ini. Ya kalau ke manusia, ya kata bahasa kan manusia tetap aja walaupun di Nas di bagi hadis dalam Al-Quran, manusia tempat kesalahan, tapi tidak selamanya tetap ada yang kebenarannya, ada benar, ada salah, kayak itu sifat manusia. Kalau salah bukan setan selamanya kan gitu. Kalau benar bukan malaikat selamanya, tetap dua jenis itu sifat manusia ya begitu. Itu diantaranya ya. Makanya kita kembali lagi ke diri kita kan.
Kalau masalah urusan itu udah jelas ya, makanya manusia itu di jiwa kita itu kan ada setan kan gitu, ada sifat kesombongan. Satu saat mungkin juga ada benar kan gitu. Ya dalam kesombongan tersebut mungkin itu perilaku setan kan gitu. Makanya kalau nggak salah tuh di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshawna 'alal ardi hauna. Wa ibadur rahmani, hamba-hamba yang dikasihi, yang disayangi sama Allah, yamshawna 'alal ardi hauna. Ketika berjalan di muka bumi ini tidak sombong, tidak takabur, tidak ujub, tidak ria. Allah paling suka menyukai kepada orang-orang yang tidak sombong. Gitu. Makanya orang yang sombong gitu juga termasuk setan kan gitu. Ya ini mah cuman narasi saya, tapi itu bener kan di dalam Al-Quran kan udah jelas. Tinggal kita berjalan melaksanakan perintah Allah. Masalah kebaikan dan keburukan manusia. Kalau keburukan kita bersalah, tetap ujung-ujungnya tawabur rahim, kita bertaubat terhadap Allah. Sebab Allah. Jadi udah percaya Halo? kalau Azazil itu ada. Halo? Bang Yus udah selesai Bang Yus? Jadi udah percaya kan? Betul kata Bang Yus itu. Kira-kira silakan aja yang lain. Betul kata Bang Yus itu, host. Jadi gini, sedikit saya tambahkan. Boleh. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, apa yang menghalangimu tidak sebentar abangku, izin dulu. Allah mengatakan, apa yang membuat menghalangimu enggan untuk sujud kepada Adam? Iblis menjawab, contohnya aja beginilah. Saya diciptakan orang tua saya. Orang tua saya menanyakan, kenapa kau tidak patuh padaku? Gitu ya, kata orang tua saya. Saya menjawab kata-kata orang tua saya. Begitulah sifat iblis. Itu yang dimaksud Bang Us tadi. Paham nggak Os? Osnya paham nggak? Yang dimaksud Bang Us tadi itu. Nah, ketika orang tidak mau disampaikan kebenaran, maka dia bersifat lebih baik daripada orang itu. Tentu orang tua marah. Kau ini aku yang tak ada orang tua, gimana kau bisa lahir, kata orang tua. Anak ini kok pembangkang. Begitulah Allah menunjukkan kekuasaannya. Aku lebih baik daripada si Adam ini, kata si iblis. Loh, Allah mengajarkan Adam ilmu pengetahuan, ilmu namanya pengetahuan atau yang mengetahui. Sedangkan yang lain, minyak goreng berapa satu liter? Sedangkan yang lain hanya bertasbih kepada Allah, malaikat, jin, karena tidak mampu menjadi khalifah muka bumi. Ditaruh ke api, nanti api merusak membakar sifatnya. Ditaruh malaikat tidak punya nafsu. Izin dulu abangku, selesaikan dulu saya. Ditaruh ke malaikat tidak punya nafsu. Ditaruh kepada matahari tidak punya nafsu. Dia hanya kudrat, iradat, makhluk-makhluk lain. Nah, manusia inilah yang mampu mengelola sistem Allah tadi. Sunatullah Allah tadi. Manusialah yang mampu mengelola sistem Allah tadi di muka bumi ini. Maka menjadi khalifah. Lanjut, host. Ya, terima kasih. Siapa yang mau menambahkan? Umi Najmu? Umi Najmu? Monitor? Umi Najmu? Iya. Silakan, mau menambahkan boleh, Mi. Iya, terima kasih. Saya kembali ke tema aja ya, Kak Hos. Ketika tema awal yang dibahas di sini adalah tentang kebaikan dan keburukan. Itu adalah 2 poin yang ada pada diri manusia. Nyatanya di dalam diri manusia.
Nyatanya di dalam diri manusia ada kebaikan dan juga keburukan. Seperti halnya tadi, fenomena itu ada pada makhluk yang tadi dipaparkan oleh banyak narasi sebelumnya tentang makhluk yang taat dan makhluk yang ingkar yang Allah ciptakan. Manusia di sini hanya bisa mencari hikmah dari fenomena yang ada ketika bagaimana menjadi manusia yang seharusnya, ketika poin penting yang harus digarisbawahi oleh manusia itu adalah hanya taat kepada Allah saja. Tidak harus memperdebatkan sesuatu yang